lagi lumayan sibuk juga, soalnya aku juga lagi UAS sih, kok ada yang tahu Kak Adam. Iya, tapi bukan lagi UAS, aku lagi UTS. Iya, lagi ujian juga, jadi emang lagi sibuk banget, kegiatan juga, ujian juga gitu. Jadi abis ini aja aku mau ada acara lagi, tapi nggak apa-apa, aku sempetin waktu buat live. Oke? Selamat malam Uri Cagi. Jangan lupa makan, thank you, terima kasih. Jangan lupa makan juga ya guys, udah malam soalnya. Sekarang jam berapa sih? Ya ampun, aku makan udah nggak liat jam. Hai. Jangan lupa istirahatnya Ci. Iya, kamu juga guys, kamu juga ya, jangan lupa istirahat juga. Stranger Things season 4 volume 2 gak sabar banget. Iya, aku udah lama selesaiin. Terus ya ampun, kalian mau di spoilerin gak sih? Atau ada yang udah selesai nonton? Jadi mau aku spoilerin atau enggak terakhir? Tapi itu ini banget sih, kayak shock banget sih. Ternyata kayak plot twist gitu. Bagus. Saya suka. Saya kasih rate 15/10. Nggak sabar banget buat nunggu volume 2-nya. Aku selesaiin dalam Stranger Things itu berapa episode sih? 9 ya? Atau berapa sih? Aku lupa. Aku selesaiin dalam 3 hari ya kalau nggak salah. Atau 3 hari sih, ingat aku. Iya, plot twist banget kan. Cie, yang belum nonton pasti penasaran. Plot twist apa nih? Makanya nonton. Komenku masuk dong Kak Rifan. Tahan dulu anak muda, spoilernya betul. Nanti kalau aku kasih tahu nanti aku diserbu. So itu kayak nggak keprediksi sih. Nggak keprediksi banget. Aku jadi dengerin lagu 80-an. Oh, iya ya, soalnya kan settingan Stranger Things kan emang tahun 80-an gitu kan, atau 90-an. Pokoknya tahun yang emang udah lama banget gitu. Jadi lagu-lagunya, style-stylenya semuanya juga zaman dulu gitu. Sakit ya aku kuncir rambut. Kalian suka kayak gitu gak sih, kalau kelamaan dikunci rambutnya kepalanya sakit? Ini bagi cewek ya, karena kalau cowok kan jarang kan kalau kunci rambut. Ada juga tapi kan jarang gitu. Suka sakit tau. Ya gak sih? Malam kita nonton ya. Gas kalau katanya. Kalau kata orangnya gas gitu ya. Jangan di spoiler. Iya, nggak di spoiler kok kakak. Kalian gimana? Kira-kira lagi ngapain aja guys? Kegiatannya lagi ngapain aja nih? Halo yang baru join, hai. Baru tadi aku sempetin nonton, maksudnya kayak nggak bisa nonton full sih, cuman tadi aku sempetin nontonin bulu tangkis, tapi yang quarter yang pertama sih, yang ganda putra, yang Yeremia sama Fajri kok ya namanya, sih ya, Fajri lawan sama Taiwan, menang guys. Yeay, terus katanya
Kapri menang juga ya. Tapi aku nggak nonton kalau yang itu Kapri, nanti aku mau nonton. Tapi kayak udah nggak live gitu, tapi nggak apa. Ya ampun, tadi aku lihat ada yang itu ya, Kak Gre, Kak Adele sama Kak Flora gak sih? Satu lagi aku lupa. Iya, tadi aku sempat lihat soalnya sekilas. Mereka nonton langsung. Oh my god. Seru banget pasti itu. Aku udah lama banget, karena dulu waktu aku masih kecil, nggak kecil juga sih, paling kayak aku udah lupa sih, kayaknya masih kecil sih, mungkin waktu zaman dulu aku SD kali ya, atau SMP. Aku tuh kayak sama jadi tuh emang sekeluarga aku tuh semuanya suka nonton bulu tangkis gitu. Terus jadi kita sering nonton, kayak langsung nonton langsung di GBK gitu. Seru banget, parah. Terus pakai pentungan tuh, kalian tau gak sih yang panjangnya kayak pung 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 pung, ada suaranya kalau misalkan di gini-gini. Seru banget. Oh, sama Kaola. Maafkan aku, iya sama Kaola. Tadi aku lihatnya sekilas doang soalnya. Iya, seru banget. Oh my god. Pasti seru banget nih. Karena kalau misalkan kalian nonton langsung, maksudnya kayak kita kan nonton di TV aja tuh udah seru banget gitu. Apalagi ini apa namanya, mau ngomong apa sih, kayak kalau misalnya kita nonton di TV udah seru gitu, apalagi kalau nonton langsung gitu, euforia tuh kayak dapetin banget gitu. Tuh sama Kak Flora bener, tadi ada yang bilang sama Kak Ola, orang bukan tuh bukan Kak Ola sama Kak Flora, aku bener, ya tuh kan. Tuh siapa tuh yang tadi kasih aku salah info guys, terus aku percaya lagi. Aku udah bilang, yang tadi aku bilang bener guys. Iya. Hari ini tuh tadi aku makan apa sih, aku lupa. Oh, aku makan ikan. Kadang-kadang aku kalau nggak tahu ya, cuman aku tuh nggak gitu suka sama yang kayak makan daging banget. Jadi biasanya aku tuh kayak suka kangen yang kayak daging banget, kayak sapi gitu ya. Aku tuh nggak gitu suka sapi. Jadi biasanya kayak lebih suka seafood. Pokoknya itu kayak kalau misalkan udah lama gak makan seafood tuh bisa nyari gitu. Tapi kalau kayak nggak makan sapi, kayak ya udah nggak nyari juga gitu. Ngerti gak sih? Kirain suka makan daging Putri Doyong nggak? Mana bisa ya, tolong. Tolong ya. Itu ilegal guys, jangan dimengerti. Jangan dicontoh. Lin turun berapa kilo kurusan perasaan? Emang kurusan? Kayaknya kemarin aku cek turun sekilo sih, emang kurusan, tapi nggak sekurus itu. Emang kelihatan kurusan banget apa? Ya, maafkan aku ya guys, nanti aku gendutin. Kalian mau aku gendut atau enggak? Sebenarnya soalnya bingung. Ini pasti Kak Disha mau gombal, soalnya dia nanya, Lin tahu gak perbedaan kamu sama coklat? Iya, nggak tahu apa kakak. Mikirin kuliah nih. Iya tahu, soalnya kuliah lagi ujiannya juga gak sih, stres. Wifi-nya udah sembuh. Udah dong. Nggak tahu sih, semoga ya kita nanti sampai essay terakhir ini nggak nge-lag gitu. Harusnya udah bagus sih, soalnya dari kemarin nggak ada masalah, jadi kayak harusnya oke aja. Cilin sarangnya juga kayu. Sampai gemeter itunya.
Mejanya kena kaki aku. Aku peringkat kedua. Peringkat kedua dari mana? Cili masa tadi pesan makan nggak ada nasinya? Kenapa kok bisa nggak ada nasinya? Tapi kalau kamu pesen kayak fish and chips gitu yang emang nggak ada nasinya guys. Jadi maksudnya gimana tadi emang pesen apa? Tapi biasa kayak gitu gak sih, kalau misalkan sama dia lupa. Tapi kalian makan langsung atau makan kayak beli online gitu? Kalau misalkan makan langsung, biasanya kan emang mungkin kayak pelayannya suka lupa karena kayak kebanyakan mungkin kayak banyak orderan gitu kan, jadi suka salah atau kayak suka keliru gitu. Tinggal dimintain aja guys, ya gak sih? Hidup ini simple guys. Kalau misalkan apa tinggal kayak cium gitu. Apa sih, nggak jelas ya. Pusing. Cili umur 21, aku kira 15 loh. Aku 20, siapa yang bilang 21? Aku masih lama, ulang tahunnya aku September guys. Aku belum 21, enak aja. Oh, dapat diskon dari Kak John Sung Hye si rantau. Wede, makasih Kak. Kok namanya jadi si rantau Kak? Waktu kemarin namanya yang abis meet and greet ya gak sih, terakhir kali aku showroom. Gak jelas tapi tetap jelas buat Lin mah. Iya, soalnya jelas nggak jelasnya, ngerti gak sih? Kayak jelas nggak jelasnya. Apaan sih, aneh. Lagi sibuk ngapain? Aku kira masih 18, aku kira masih 15. Nggak apa, kita cuma beda 3 tahun. Jangan pusing-pusing. Ayo nge-lag. Iya, tadi nge-lag sebentar ya, tapi udah enggak kan? HP di Suka Pro. Iya, soalnya kalau misalkan kan ada fitur yang kayak mau yang portrait yang lurus gitu, atau yang kayak fiturnya landscape kan. Nah dulu itu waktu awal-awal aku main showroom kan aku nggak ngerti, masih kayak masih bingung gitu kan. Jadi aku itu yang portrait yang lurus. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Cuman ternyata lebih enak kalau landscape kayak gini, kayak miring gitu. Karena lihat komennya juga lebih enak, lebih banyak gitu. Terus kayak bisa lihat siapa-siapa ajanya juga lebih banyak orang-orangnya kayak di sini. Kalau misalkan yang kayak berdiri gitu lebih agak susah main showroom. Pakai showroom maksudnya kayak masih awal-awal, masih kayak noob gitu, kayak nggak tahu. Masih bingung-bingung. Udah kayak game. Iya guys, karena semuanya kan kita harus belajar ya di dalam hidup. Kayak nggak semua game aja yang kayak kalau awalnya noob terus tiba-tiba bisa jadi masih kayak seiring berjalannya waktu jadi jago. Nggak semua hal gitu. Kita emang harus belajar dulu pelan-pelan terus akhirnya jadi bisa gitu loh. Cici tahu gak perbedaan Cici sama lukisan? Apa tuh? Kalau lukisan bisa nggak tahu, nggak kepikiran apa nih. Kalau olahraga bisa, kalau olahraga apa Lin? Kalau olahraga itu kalau buat kayak nonton atau ngeliat itu tuh aku paling suka bulu tangkis ya. Cuma kalau buat ngelakuin olahraga itu aku paling suka berenang. Iya, berenang sama aku suka yoga. Itu termasuk olahraga kan? Masuk olahraga lah ya. Iya. Mantap, pilates. Seru banget guys. Kalau ada yang suka yang kayak gitu-gitu, kalian harus cobain.
Seru soalnya. Kayak fleksibel gitu, gimana ya? Nggak tahu lah, pokoknya seru aja gitu, kalian harus coba. Saya menyarankan kalau ada yang nggak suka, kalau ada yang pengen olahraga nih tapi kayak nggak mau yang kayak keringetan banget, kalau misalkan yang kayak workout atau apa ya, kalau kayak main-main kayak main basket, main sepak bola gitu, bulu tangkis kan juga maksudnya kayak berkeringat banget gitu kan. Kalau yoga itu tuh kayak entah kenapa, karena aku tuh jarang keringet sih soalnya, tapi tuh kalau yoga itu nggak ini, maksudnya kayak dia susah keringet ya. Maksudnya kayak lebih jarang gitu keringetnya dibanding olahraga yang lainnya. Tapi keringet juga. Apalagi kalau pilates capek banget. Kalau kalian kayak pakai, ada tuh namanya apa ya? Jadi itu dia kayak gerakannya itu kayak pakai pegang kayak beban gitu, kayak berat banget. Sumpah itu capek banget. Waktu itu aku pernah, aku kayak ya ampun, ini bener-bener capek banget gue. Oh iya, catur juga, benar ya. Olahraga yang paling nggak membuat keringat adalah catur, yaitu olahraga otak ya. Tapi itu lumayan, kalau catur itu keringet, tapi keringet dingin, bukan keringet yang keringet panas gitu ya. Karena takut kayak panik-panik ajaib gitu ya, bingung gitu, kayak bakal menang atau enggak nih gitu. Ngomongin soal catur, aku biasanya kalian tim catur warna putih atau hitam? Kalau aku putih, kayak enggak, tapi hitam juga aku suka ini sih. Iya, kayaknya aku apa aja sih sebenarnya, tapi kan ada yang kayak nggak, gue mau yang hitam, gue mau yang putih gitu, padahal sebenarnya sama aja guys sih. Ya ampun. Terus catur tuh lucu, ada yang model-model, ada yang gede banget, ada yang bener-bener kayak catur bagus banget gitu, ada yang kayak kecil, kayak pionnya juga kecil banget segini. Aku pernah lihat tuh yang kayak pionnya bentuknya kayak ludo, tau gak sih, yang kayak bener-bener sekecil itu juga ada. Catur seru guys. Aku tuh kadang-kadang suka sampai download app gitu, kayak di HP kalau kayak bosen, bisa kayak sambil dengerin lagu, kayak main catur. Atau enggak main itu, dulu paling sering main sudoku. Ya gak sih? Yang XO itu juga. Itu apa ya namanya? Tapi nama game atau namanya itu aku lupa. Aku hitam soalnya bisa lihat pergerakan putih. Emang iya? Lah kan sama aja. Yang gerak duluan biasanya hitam atau putih? Aku lupa. Kalian bisa main Monopoly? Bisa dong. Aku dulu sering banget main Monopoly sama teman aku waktu masih SMP. Iya benar, kayak jam dulu kalau misalkan di sekolah, kalian tahu gak sih ada saat-saat kan kayak misalnya lagi kelas meeting atau apa ya, pokoknya yang kayak gabut, yang enggak seharian tuh ada yang nggak belajar gitu loh, kayak cuman datang doang ke sekolah tapi kayak buat main-main gitu, maksudnya kayak karena acara sekolah gitu. Terus biasanya kadang-kadang kita suka bawa itu, kalian tau gak sih, karena dulu kan nggak boleh bawa HP kan, dan masih kecil juga gitu, masih SMP. Jadi dulu kalau ke sekolah itu bawa game, kayak game itu yang kalian tau gak sih, yang kotak terus tapi tuh dia bisa bolak-balik, jadi atasnya itu Monopoly, bawahnya itu Ludo, tapi ada juga yang ular tangga gitu kali sih, jadi kayak yang cuman kayak kertas tapi dia bisa mainin banyak permainan. Apa itu namanya aku lupa gitu, biasanya terus kayak kita biasa mainin itu dulu. Sekarang udah lagi ya, sekarang semuanya gadget ya. Aku berasa udah kayak tinggal di zaman purba. Iya, putih dulu yang gerak. Nah itu. Padahal sebenarnya sama aja, iya sih, tapi lumayan kalau misalkan udah ngerti main catur. Main catur tuh harus bener-bener mikir sih guys, soalnya bener-bener susah itu. Dapat diskon lagi dari Kak Isdi, korban tsunami. Karena jika aku ya ampun, makasih banyak loh. Bisanya. Cinta malam belum. Nanti habis ini. Oke? Bisa gaya apa berenangnya? Kodok atau kupu-kupu? Yang kayak gini. Yang kaki sama tangannya ikut gerak juga, terus bentuknya kayak itu kodok gak sih?
atau kupu-kupu sih, bingung ya. Pokoknya itulah, itu yang paling sering aku lakuin. Tapi gaya bebas juga bisa, gaya batu apalagi cuma diem doang kan, ya pasti bisa lah ya. Terus habis itu apa lagi ya, emang ada apa lagi sih kalau gaya berenang, aku sampai lupa tau. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, kayak gaya kodok, gaya-gayaan. Aku bisa gaya-gayaan, boleh lucu itu. Gaya kucing, kalau gaya kucing gimana tuh? Tidur dong. Kayak gaya batu dong. Baru join nih Kak Lin, halo Kak. Hilang. Oh, halo Kak Lastri. Gaya gravitasi beduk. Gimana? Gaya punggung, oh ya gaya punggung yang di belakang gitu. Oh itu aku nggak bisa, maksudnya kayak aku bisa tapi kayak nggak bisa yang kayak dari ujung sampai ujung kayak gaya punggung terus gitu, nggak bisa. Karena itu susah loh. Tapi gaya bebas tuh sebenarnya juga lumayan susah tau guys, nggak segampang itu. Paling gampang itu gaya kodok yang kayak ya kayak gitulah. Aku udah lama nggak berenang. Cilin berani bungee jumping? Nggak berani dong. Aku tuh lumayan suka lah kayak gitu-gitu. Tapi nggak yang seberani itu sih. Cuman lumayan gitu loh. Kayak maksudnya kayak ada rasa penasaran. Aku belum pernah sih bungee jumping. Tapi kalau kayak ada kesempatan buat bungee jumping, aku pengen sih. Seru gak sih? Kayak seru banget. Apalagi aku pengen yang kayak yang misalkan kayak di pesawat, atau kayak bukan di pesawat sih, biasanya kayak di helikopter, terus kayak diturunin kayak pakai parasut gitu. Sumpah itu pasti kayak serem banget, tapi seru banget. Pengen. Kapan ya? Ya nantilah kalau misalkan ada waktu. Itu juga penuh keberanian yang sangat kuat ya. Itu harus kayak ditanam keberaniannya dari sekarang gitu, karena itu pasti kayak bakal seru banget, tapi kayak menantang banget. Suka main Apex, Galin lah. Aku tahu, aku main Apex Legend, tapi nggak yang maksudnya kayak baru-baru mulai gitu. Nanti kalau udah itu kita streaming ya. Kalau kaki aku udah lemas duluan. Iya sih emang. Kalian pernah gak aku dulu itu biasanya kalau misalkan kayak di laut gitu ya, suka mainnya itu banana boat itu. Kalau kalian ada yang nggak tahu, dia itu kayak sebenarnya kayak apa ya, kenapa disebut banana boat, karena emang bentuk boatnya itu, boat tuh bahasa Indonesia, bentuk perahunya itu tuh emang bentuk pisang gitu kan. Terus kayak jadi tuh kayak ada berapa orang, paling kayak ada 5 atau 6 kayak dijajarin, kayak kita kayak duduk di situ, terus kayak nanti kayak di tengah-tengah tuh kayak diceburin gitu loh. Diceburinnya kayak bener-bener di laut, tapi kita pakai pelampung, jadi santai sebenarnya. Terus kayak ya kayak gitu lah, itu seru sih. Terus itu yang paling aman kayaknya dari semua. Kayak paling amannya tetap diceburin ya guys. Terus ada, aku pengen banget aku cobain, tapi belum pernah kesampaian. Aku sering ngeliat, terus kayak papaku juga sering coba tuh dulu. Itu flying fish, kalian tahu gak sih? Jadi flying fish itu, tapi itu serem banget sih guys. Jadi dia bener-bener kayak kayak apa ya, jadi kita jadi parasut gitu. Jadi bener-bener kayak kita tuh kayak layang-layang. Jadi tuh kita kayak dibikin jadi kayak layang-layang gitu. Kita kayak kita tinggi banget di atas, apa namanya, kayak kita tuh kayak diterbangin gitu, kayak semacam layang-layang gitu. Terus kayak proteksinya itu kayaknya nempel deh sama barangnya. Aku lupa sih kayak gimana. Pokoknya itu kayak diterbangin kayak layang-layang gitu lah. Ayo seru banget sih. Kelihatannya seru ya. Ya pasti seru sih, cuman kayak serem pasti. Para layang. Kok aku sering dengar ya, para layang itu apa ya? Taunya Flying Fox, Ci. Iya, Pak. Terima kasih dapet diskon dari Kak Jomari. Halo Kak Jomari, terima kasih. Daratinnya gimana? Ada. Jadi tuh dia emang kayaknya masih kan kayak yang penjaganya tuh emang kayak jagain gitu loh. Jadi kayak santai. Ya tangan sama kakinya diikat ke layangannya. Iya, seinget aku juga kayak gitu deh. Ya ampun, lama banget. Kapan? Aku tapi sering ngeliat orang kayak gitu, tapi udah lama banget. Ya ampun, aku kangen balik banget. Baru tahu selain fox, fish juga suka flying. Ya soalnya flying fox ya biasanya. Iya, tadi dari Kak Yusuf juga bilang taunya flying fox. Iya, flying fox itu seru banget. Dulu aku paling sering flying fox itu di puncak.
kan biasanya puncak itu kayak banyak kayak bukit-bukit kayak lembah gitu kan. Terus kayak kalau main Flying Fox itu kayak bener-bener seru banget. Itu emang serem tapi kayak seseru gitu karena kayak pertama dingin ya kan, kayak adem gitu. Terus kayak ya apa kayak seru aja gitu mainin ya, kayak bawahnya kayak hutan-hutan kayak bagus gitu. I love green. Go green. Tawar Paci, tahu ya ampun, aku selama aku hidup aku baru pertama kali ke Warpat kayak sekali doang, sumpah. Harusnya berapa kali, karena Warpat tuh seru banget. Jadi waktu itu pernah sempet kayak, ini random banget sih, emang biasanya anak SMA random ya, sama teman-teman kayak hari ini bingung mau kemana gitu, kayak pengen coba ke tempat yang kayak nggak pernah, kayak yang unexpected gitu, yang kayaknya kayak aneh gitu, kayak random banget. Yaudah kemana? Yaudah ke Warpat. Bayangin dari Jakarta ke Warpat cuman buat makan mie sama ngopi. Tapi itu udah malam, seinget aku ngopi atau apa ya kemarin, kayak paling beli teh tarik ya, kagak tahu sih, lupa. Tapi kayak gitu, bener-bener kayak serandom itu, kayak hari ini ngapain ya. Padahal udah malam tuh, aku inget kayak jam 8 kali ya atau jam 7. Zaman dulu biasa kan kalau abis UN kan liburnya panjang kan, masih kayak kalau dari kelas iya kayaknya habis aku udah lupa loh, ya ampun udah lama banget pokoknya. Tapi waktu SMA tuh, waktu zaman-zaman pas lagi liburan, terus kayak ngapain ya, yaudahlah ke Warpat. Bener-bener terus kayak ke Warpat cuma makan mie sama minum kopi atau teh gitu, terus udah pulang abis itu. Bener-bener serandom itu. Tapi yang bikin seru tuh itu guys, kayak kayak kalau misalkan pergi sama temen, itu yang bikin seru itu hal-hal yang kayak random, yang spontan gitu, yang seru gak sih? Kalian juga pernah gak kayak gitu? Sering mau makan sate harus ke Hanjawar. Iya, kata teman aku juga, teman aku pernah bilang katanya sate Hanjawar tuh enak banget. Tapi entah kenapa aku lupa, aku waktu itu kesana nggak pernah ke Hanjawar, makanya aku bingung. Ya kenapa aku nggak pernah ke Hanjawar ya? Padahal itu terkenal banget satenya. Kayak aku cuma makan bakso. Iya ya, kita emang bener-bener serandom itu ya, kayak pergi jauh-jauh cuman buat makan. Yang sebenarnya di sini tuh juga banyak banget gitu. Tapi itu bener-bener kayak tinggi banget kan guys. Terus tuh dingin, dia enak. Karena waktu itu aku pergi ke sana malam sih. Terus tuh kayak jam 7 kali atau jam 8 gitu nyampe sana. Terus kayak bener-bener enak aja gitu, kayak dingin. Terus waktu itu soalnya pas abis hujan, seinget aku deh. Tapi nggak hujan ya, pas abis hujan gitu, jadi bener-bener kayak sedingin itu. Terus enak, kayak seru lah pokoknya. I love puncak. Kalian pernah ke air terjun nggak? Selama ini belum. Itu salah satu hal yang kayak pengen aku pergi juga sih, karena aku lumayan orangnya cukup adventurous ya. Jadi aku suka pergi-pergi ke tempat yang underrated gitu, kayak ke tempat-tempat yang kayak jarang orang. Aku malah kalau misalkan pergi nih ke suatu tempat gitu ya, kayak misalkan pergi ke luar negeri atau kayak keluar kota, aku pasti pergi ke tempat-tempat yang kayak apa ya, yang nggak terkenal gitu. Misalkan kalau misalkan yang terkenal gitu, kayak orang datengin, kayak semua orang datengin, kayak orang tahu gitu. Aku biasanya cari yang nggak terkenal, yang underrated, yang kayak orang nggak expect gitu, kayak datang ke situ atau gimana. Seru banget. Aku juga pengen banget kayak air terjun, tapi sama ini belum. Air terjun itu tuh curug sama gak sih atau beda? Atau itu aku ada yang pernah kasih tahu aku tapi aku lupa bener atau enggak. Kayak air curug itu kayak air terjun tapi versi lebih kecil. Iya gak sih? Atau sama? Seru banget. Oh my god. Oh sama. Ya gitu. Curug. Itu bahasa apa guys? Bahasa main ke Sulawesi Ci. Iya nanti ya. Oh my god seru banget. Pengen banget. Pengen traveling. Seru tuh air terjun biar sekalian healing. Iya seru banget. Gak pernah disapa Ci. Iya halo Kak Cia. Ini aku sapa loh. Aku ajak ke curug nanti gas. Oke siap ngeng. Kalau gas ngeng ya.
foto kamu di bioskop kocak lit. Iya, jadi waktu itu kayak pas random banget aku sama Ella sama Gisa, terus kayak ada Raisa juga, terus kayak tapi Raisa yang fotoin kan, terus kayak gaya mau apa, yaudah yang kayak gaya yaudah, kayak udah bingung mau gaya apa, langsung kayak cekrek gitu. Jadi kayak yaudahlah, lucu seru sekali. Jadi Niagara Falls jadi Curug Niagara. Bener juga. Iya ya, bener juga buat aku pikir ya. Tapi iya sih, kalau misalkan kita berarti ngomongin Curug Niagara gitu ya. Oh, curug itu bahasa Sunda. Lucu sekali. Curug. Tapi lebih enak ngomong curug sih dibanding air terjun. Kayak kosakatanya terlalu banyak. Kayak kemana air terjun? Kayak kalau misalkan kemana curug, selesai gitu ya kan, nggak belibet, nggak banyak, straight to the point gitu, curug gitu. Lin, aku di info semangati biar pulang. Semangat ya Putri, pasti bisa, get well soon ya. Jangan lupa, maksudnya kayak istirahat terus gitu. Terus yang paling baik adalah kalau misalkan kita bisa sehat itu, jiwa emosi kita juga harus sehat. Oke, baru itu berfungsi ke fisik, ya gak sih? Simple, iya, singkat padat jelas. Aku baru selesai kuliah. Semangat kapun pun. Untung aja tapi ya akhirnya selesai juga ya. Pernah ke curug apa aja, Ci? Belum pernah, makanya ajak dong. Seru banget, pasti seru-seru, lucu-lucu banget. Tapi bahaya gak sih? Karena aku belum pernah ya. Mungkin kalian ada yang udah pernah, bisa kasih tips gitu. Bahaya gak sih kalau berenang di curug itu, berenang di air terjun? Terus dalam nggak? Kayak sedalam kolam renang kah? Biasa kalau kolam renang kan kayak segini gitu ya, seleher, atau kayak lebih dalam lagi, atau bahkan kayak cuman sebetis. Iya gak sih? Nggak bahaya, Lin, nggak terlalu, Ci. Aku nggak pernah. Sendal asal jangan musim hujan. Oh iya, kalau musim hujan soalnya arusnya deras banget gitu ya. Yes, kita harus hati-hati guys. Ada yang dalam, ada yang enggak. Pengen banget berenang. Apalagi kalau yang benar-benar curugnya yang kayak jarang banget dipergiin sama orang, itu pasti masih bersih banget gak sih? Kayak masih terus bersih, warnanya juga masih bagus banget gak sih biasanya airnya ya. Jadi pengen guys, jangan membuat saya jadi pengen banget. Biasanya kalau aman itu jangan sore. Oh, biasanya kayak pagi ke siang gitu ya. Iya sih, tapi kebanyakan orang kalau pergi ke curug kebanyakan udah dari pagi gak sih? Karena biasanya kok kayak air terjun gitu kan ada di atas, nggak tahu ya, tapi setahu aku yang kayak selama ini yang pernah aku tahu, kebanyakan air terjun itu ada di atas. Jadi kayak pergi buat ke air terjunnya sendiri itu aja tuh kayak udah memakan waktu yang cukup lama gitu loh. Jadi kalau misalkan mau pergi lagi ke sana, kayak kalau misalkan dari sore nyampe bisa malam gitu ya kan. Jadi kayak emang harus dari pagi gak sih? Terus biar sekalian capek-capek terus kayak biur langsung ke air. Ya biasa aksesnya sulit, pakai kendaraan jadi harus jalan. Yes, itu yang seru guys, itu yang jadi experience gak sih, jalannya itu kayak nyampe sananya gitu. Oh, kalau sore airnya tuh udah mulai deres. Ya bahaya sih. Ya betul, kita harus tetap stay safe ya guys. Nanti bulan kesana ya, amin. Pengen banget. Pernah ke gunung nggak? Belum pernah, jadi tuh aku juga salah satu, aku tuh pengen banget ke gunung. Seru banget hiking gitu ya. Oh ya ampun, ini jadi ngomongin liburan ya.
Seru banget ya, aku pengen banget juga kayak cobain hiking gitu ya, seru. Tapi kayaknya kalau misalkan hiking gitu harus kalau misalkan kita yang belum pernah ya harus sama orang yang udah pernah gitu, karena kayak kalau gunung itu kan, jadi temen aku itu ada beberapa yang emang suka hiking gitu kan, jadi emang udah sering gitu, jadi udah nggak perlu pakai guide bahasa Indonesia apa? Kayak nggak perlu pakai yang bantuin, yang temenin mereka lagi gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan kayak gitu mereka kan udah tahu jalur-jalurnya, terus katanya itu tuh kalau misalkan gunung itu susahnya itu kayak jalur-jalurnya gitu loh, kayak biar nggak tersesat kalian harus tahu gitu, kayak harus mau kemana-mananya gitu. Terus biasanya ada, tapi ada tandanya sih biasanya, katanya kayak dikasih tanda gitu. Aku kedengar dari teman-teman aku gitu ya yang udah sering kangen sih, belum pernah ya, tapi pengen. Kayak seru banget, tapi bakal capek banget sih, apalagi kan badan aku kecil gitu ya, harus bawa, biasanya kalau ke gunung itu harus bawa backpack tuh yang gede banget karena isinya itu udah banyak gitu, karena kan di atas nggak ada apa-apa kan. Terus kayak bakal capek banget sih pasti. Terus bahaya juga kalau misalkan musim hujan gitu ya gak sih, kayak takut kegelincir atau apa gitu, itu yang bikin sulit. Kalau dengar cerita gitu jadi pengen ya, iya emang, karena kok kedengarannya seru banget, terus kayak bener-bener kayak bakal jadi experience banget gitu loh. Ke Bromo aja dulu, aku aja belum pernah ke Bromo, bahkan belum pernah aku ke Bromo. Pengen banget juga, dingin banget kan itu, seru banget, oh my god, viewnya bagus banget. Iya, ada yang dari sana gak? Maksudnya kayak ada yang udah pernah kesana gak? Kalau hujan takut hipotermia di gunung. Iya, betul. Kayak lagunya Kak Gita Gutawa. Pergi kau ke ujung dunia, hipotermia di kutub utara. Tiba-tiba keinget kalau misalkan dengar hipotermia. Iya, lihat sunrise ya. Tapi kalau misalkan lihat sunrise gitu, kan kita lihat sunrise di atas gunung. Berarti kita udah harus jalan di jam berapa? Kan masih kita butuh waktu kan buat naik ke gunungnya. Berarti kita harus jalan kayak dari jam 3 gitu. Atau jam 4. Sih. Jam 3 pagi. Oh my god. Pagi sekali. Kalau aku sih kayaknya mungkin aku lanjut nggak tidur deh. Karena kayak susah banget. Kayak paling kayak tidur jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3. Lumayan sih 5 jam. Ya lumayan sih. Aku pikir kayak cuma tidur 2 jam buat apa, mendingan kayak langsung aja gitu sih. Gas. Tergantung jaraknya. Gitu. Tengah malam gak sih? Main ke mainan sih, nanti aku ajak ke Danau Toba. Weh, mantap. Nanti ya. Kalau di gunung tidur 1 jam pun berarti sih. Oh, iya. Terus kayak di sana tuh nggak ada ini gak sih? Kayak nggak ada sinyal gitu ya? Susah ya kayak mau kemana-mana ya gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan mau butuh sinyal atau apa gitu. Dari rumahku jam 3 pagi, nyampe Kawah jam 4 pagi. Oh, 1 jam. Itu naik jalan kaki kah atau naik kendaraan tuh? Tergantung. Sinyal di jalan susah sih. Oh, iya. Sinyalnya tapi lewat doang sih. Iya susah ya. Jadi kalau misalkan kalau ada apa-apa gitu gimana? Karena kan kita pasti sekarang apa-apa ya yang salah satu yang paling penting kan kayak HP gitu kan. Pokoknya intinya kayak biar bisa ngubungin orang gitu, telepon. Nah terus kalau misalkan kayak di sana di atas gitu gimana? Apakah ada ininya, ada apa namanya, ada
orang yang ngejagain gitu atau gimana tuh. Karena gunung-gunung Indonesia keren-keren, betul sekali. Oh my god, Indonesia itu bener-bener sebagus itu guys. Ini bukan karena aku cuman hanya jiwa patriotisme ya, ini kayak hashtag cinta Indonesia, tapi bener-bener Indonesia tuh masih bagus itu gitu loh. Kayak orang-orang kadang-kadang suka misunderstood kayak Indonesia ada apa sih atau kayak gimana, padahal atau kalau Indonesia kan orang biasa taunya kebanyakan orang luar kan paling Bali aja gitu, padahal tuh bener-bener yang lain tuh sebagus itu. Kalian belum pernah lihat kayak Kalimantan tuh bagus banget, yang kayak hutan-hutannya banyak, hewan-hewan itu juga yang kayak bagus gitu loh, ngerti gak sih, kayak tanaman-tanamannya. Terus kayak bener-bener semua kayak apa ya, semua kota, semua provinsi itu punya ciri khas yang bisa dibanggain sendiri. Semua itu bener-bener bagus tuh guys. I love Indonesia. Jadi kayak sebelum kita mikirin buat kayak mau keluar lagi gini-gini ya boleh, tapi kayak sebenarnya pergi keliling Indonesia itu juga udah bagus banget gitu loh. Kayak aku pengen sih. Dapat, hai Kak Shiva, dapat diskon lagi dari Kak Shiva yang selalu memberikan aku diskon. Mantap, makasih lah Kak. Nah, coba gunung-gunungnya cantik-cantik kayak Cici. Wede, bisaan nih Kak Putri nih. Jadi pengen ke Raja Ampat. Iya, Raja Ampat bagus banget. Labuan Bajo, ya ampun, parah. Emang Indonesia tuh keren, cuma butuh perjuangan aja. Iya bener-bener. Makanya kalau kalian lihat kenapa kayak dijajah sampai selama itu, karena semuanya juga mau punya Indonesia gitu, ngerti gak sih? Karena semua itu juga pengen kayak berkuasa dari Indonesia, berkuasa kayak Indonesia, karena emang Indonesia sebagus itu gitu loh. Ngerti gak sih? Enggak ya, yaudah lah ya. Aku saja cara jelasinnya, tapi kayak kenapa bisa sampai kayak dijajah selama itu, atau kayak ya kayak gitulah, karena emang soalnya sebagus itu Indonesia, kayak bener-bener worth it banget buat kayak dimilikin gitu, ngerti gak sih? Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia ya guys. Ke Pulau Komodo, ya aku belum pernah ke Pulau Komodo, pengen banget juga, tapi serem sih. Komodo tuh yang kayak aku ngeliat, pernah sempet aku ngeliat itu biawak. Biawaknya udah takut banget, apalagi kalau lihat komodo. Kayak komodo tuh kayak 3-4 kali lipatnya biawak gak sih? Serem banget kalau dia udah kayak keluarin lidahnya. Oh tidak, tapi dia lari cepet gak sih kok kayak gitu? Kayak lebih cepetan kita tuh. Tapi larinya pasti cepet sih, karena apalagi dia kayak oh my god, serem guys, gak bisa pikirin. Kayaknya hal yang paling aku takutin kalau misalkan pergi ke kayak ke alam-alam itu adalah mungkin kayak binatangnya gitu ya. Karena kayak ya masih takut-takut aja gitu loh, yang kalau misalkan tiba-tiba ketemu beruang atau ketemu apa gitu kan. Cepet sih, iya cepet katanya. Oh my god, serem sekali. Tapi ya aku pernah nontonin kayak orang yang kayak suka pergi kayak adventurous gitu kan, terus kayak suka pergi kayak ke hutan gitu kan, kayak bisa yang kayak camping berminggu-minggu di hutan, pokoknya kayak gitulah. Aku nontonin tuh waktu itu, terus dia bilang katanya kalau misalkan ketemu, maksudnya dia tuh selama dia sering banget ke hutan, dia tuh jarang ketemu sama hewan-hewan buas gitu loh, kayak harimau atau beruang gitu ya, maksudnya mematikan ya, beneran bisa ya pokoknya yang meresahkan gitu ya, katanya jarang, karena ternyata mereka itu juga takut sama manusia. Tapi make sense sih, karena mereka itu kan kalau misalkan kayak gini, harimau gitu ya, harimau kan kayak udah kayak gede banget, udah paling menakutkan gitu, kayak singa sih kagak ada ya di kayak hutan gitu ya, dia tinggalnya bukan di situ ya, harimau ya gitu ya. Kalau harimau, karena tuh yang satu-satunya yang bisa ngebunuh dia kan sebenarnya cuma manusia gitu, maksudnya kayak manusia yang satu-satunya yang bisa ya maksudnya kayak bisa membuat dia ya bisa mati gitu loh, kayak entah dengan cara apapun manusia gitu loh. Jadi mereka tuh juga ternyata sebagai hewan mereka tuh juga punya sense. Guys, ini kita aja lagi pelajaran
Lagi pelajaran apa nih? Lagi pelajaran itu ya kebun binatang perhewanan. Jadi ternyata tuh mereka tuh punya sense gitu juga loh, kalau misalkan kayak manusia itu juga jadi danger buat mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka juga, kalau mereka nggak bakal datengin gitu loh, ngerti gak sih, kalau nggak ada alasan yang jelas gitu. Oh, terima kasih dapat di sekolah lagi dari Kak Shiva. Wih, mantap. Makasih Kak. Itu jadi tuh kayak mereka nggak bakal datang, kayak misalkan beruang gitu juga. Kayak kalau intinya kalau misalkan mereka tahu ada manusia, malah bukannya mereka deketin, malah mereka jauhin gitu loh, karena mereka tuh sebenarnya juga takut gitu. Kalau buaya saya tidak tahu ya, kayak buaya tuh paling meresahkan ya, karena ya aku udah pernah bilang sih tuh, kayak buaya tuh paling meresahkan karena dia amfibi guys, dia bisa di air, dia bisa di darat juga, itu sangat meresahkan. Karena dia siapa? Nat Geo di SR, betul. Aku sering nonton Nat Geo karena seru liatin hewan itu. Mereka itu lucu sebenarnya. Mereka itu sebenarnya ya gimana ya? Ya pokoknya kayak nggak tahu. Aku sukanya nonton main hewan. Kalau misalkan emang dia bisa sampai menyerang manusia itu pasti kayak punya alasan tertentu, antara emang dia diganggu kah, atau enggak dia emang kayak ya udah nggak ada pilihan lain, nggak ada option lain gitu loh buat menyerang manusia. Biasa sih kayak gitu ya kalau yang aku nonton dari ahli-ahli yang emang udah sering gitu kayak di dunia dunia itu gitu sih. Tapi saya kan tidak tahu ya, saya cuman melihat review aja dari mereka, kan saya belum pernah gitu ya, jadi saya tidak tahu. Terima kasih dapat. Oh, dapat di sekolah dari Kak Jongsung ya, see you di VC. Widih, makasih banyak Kak, see you juga. Siapa yang nonton aku? Nonton aku. Siapa yang ketemu aku di video call nanti bulan ini? Angkat tangannya. Ayo kita video call guys, kita ngobrol yang banyak. Kita bisa ngobrol apapun itu. Mau ngobrol binatang, ayo. Mau ngobrolin horor juga, ayo. Mau ngobrolin lagi ada masalah apa atau gimana juga, ayo. Ayo, semuanya kita bisa ngobrolin guys. Kita ngobrol banyak, oke? Di VC. Mau coba pelihara reptil gak Ci? Enggak. Aku gak suka reptil. Lumayan takut malah, kayak ngeliatnya kayak ih, kenapa kayak gitu. Tidak berniat sih, saya hanya saya suka hewan yang berbulu ya, seperti anjing, kucing gitu, yang imut-imut aja gitu loh. Yang bisa yang bisa menemani gitu loh. Jadi zookeeper aja Ci. Oh ya, by the way aku kasih saran ini juga kayak fun fact gitu. Kalau misalkan kalian emang suka hewan juga gitu ya, terus kalian pergi ke kebun binatang, kan kadang-kadang misalkan kita pergi ke kebun binatang nih, terus tuh apa namanya, biasanya hewannya tuh kayak ngecuekin kita, ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang kayak kita pengen kayak udah pergi ke kebun binatang, pengen nih kayak hewannya tuh pengen deketin kita, atau kayak biar kayak dia datang ke kita terus. Tuh gimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan memakai baju yang sama kayak zookeeper, katanya kayak gitu. Karena zookeeper itu kan yang tugasnya kasih mereka makan kan. Jadi tuh mereka itu ngelihatnya itu ngelihatnya itu kayak sama gitu, ngerti gak sih? Walaupun mereka punya sense, kayak misalkan mereka tahu kayak ini udah orang yang dikenal atau belum gitu kan, mereka juga punya indera penciuman kan. Tapi mereka itu bisa kayak ngelihat gitu, misalkan zookeeper biasanya pakai baju warna apa ya? Biasanya baju warna ini gak sih, kayak warna krem, kayak warna coklat tapi muda banget. Nah itu terus habis itu kayak misalkan pakai baju warna itu ya, kita juga pakai baju kayak waktu kita pergi ke kebun binatang, kita juga pakai baju yang sama kayak mereka. Nah itu jadi lebih gampang buat hewan-hewan buat kayak datengin ke kita gitu loh. Itu sekedar tips saya guys, tapi kalau kalian takut ya jangan. Tapi nggak tahu sih, aku belum pernah coba apakah itu akurat atau enggak, karena tiap kali aku ke kebun binatang aku lupa kalau misalkan ada facts tentang itu. Jadi aku nggak pakai baju yang sesuai sama kayak zookeeper. Tapi kan zookeeper beda-beda gak sih bajunya di tiap kebun binatang? Tapi kebanyakan pasti yang kayak krem, yang kayak coklat muda gitu gak sih? Iya
Iya betul, tapi yang kita nggak tahu jadwal seragam zookeeper ya, betul, makanya tidak tahu. Tapi kayak mayoritas kebanyakan zookeeper itu pakainya warna coklat muda banget gitu. Tau gak sih kalian? Berarti harus research dulu warna baju. Ya nggak perlu sih sebenarnya. Ini cuman info yang sebenarnya sebenarnya tidak penting ya. Cuman kayak ya udah, ini kan kayak hashtag fun facts gitu loh guys. Ci suka ulet bulu, ih nggak mau, takut banget sama ulet bulu. Ih pokoknya segala hal yang kayak yang kayak ulet bulu, serangga, reptil itu enggak, saya tidak suka ya guys. Itu cukup menyeramkan ya, saya tidak mau sih. Kamu suka warna apa? Aku suka warna ungu muda, kayak ungu pastel gitu. Tapi akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama warna biru dan coklat, karena nggak tahu kayak lucu aja gitu, bagus. Menyeramkan atau geli? Dua-duanya sih, kayak aku nggak bisa bilang kayak oh geli dong tapi nggak serem, tapi serem juga sebenarnya. Kalian kalau ngeliatin muka gitu serem juga tahu, kayak bentuk badannya tuh kayak udah merinding gitu loh. Katanya suka yang berbulu, oh karena ulet bulu gitu ya. Tapi kalau ulet bulu menjadi pengecualian sih, enggak ya kalau ulet bulu. Apa aku harus VC dengan Lin? Kak Juljirsan, harus dong kak, gimana sih, nanti kita ketemu ya, kita ngobrol banyak loh. Harus dong, mari kita bertemu. Dan aku ingin VC tapi bingung, kenapa bingung? Kalau bingung pegangan. Kenapa tuh bingung? Tikus berbulu, oh ya tikus, tapi tikus tuh kayak dia hewan yang paling tidak bisa diraih ya, karena dia tuh pertama dia tuh lari cepet banget, terus kedua dia kayak takut banget sama manusia gitu, dan yang ketiga sebenarnya tikus itu sangat berbahaya karena dia itu salah satu hewan yang makannya itu sangat jorok ya. Jadi tuh bener-bener kayak dia yang paling bisa kasih penyakit gitu loh, kayak bener-bener dia tuh sekotor itu tikus. Nggak tahu ya tikus apa, tapi pasti kayak kebanyakan tikus tuh kayak emang salah satu hewan yang paling kayak, soalnya makanannya itu jorok gitu loh, jadi takut gitu. Kayak waktu itu pernah kan yang ada yang anjing kayak bunuh tikus, terus habis itu anjingnya mati karena ternyata tikusnya itu dia punya racun kan. Biasanya waktu digigit kan pasti kayak cairan yang ada di dalam tubuhnya tikus tuh kayak masuk ke mulutnya anjing gitu kan. Nah terus habis itu ternyata itu berbahaya, kayak mematikan gitu. Itu bahaya juga sih, karena kan maksudnya mereka kan makannya bener-bener sekotor itu kan guys, kayak di luar gitu. Iya, kalian tahu juga. Mickey Mouse gak tahu. Bojack ayo tangkap tikus. Iya tahu si Bojack, dia tuh suka, tapi aku tuh takut karena kan soalnya bahaya kan tikus itu. Jadi tuh kalau misalkan ada yang kayak gitu-gitu, aduh udah deh jangan deh gitu, biar dia bersih. Kayak soalnya bahaya, serem. Halo Kak Safira. Halo Kak Syafa. Mantap. Si Bojack suka ngejar tikus. Nggak pernah sih sebenarnya, selama ini nggak pernah ketemu tikus sih dia. Tapi kalau cicak dia pernah. Aku juga takut sama cicak. Banyak banget yang nanya, Ci udah makan belum? Oh my god, kalian juga jangan lupa makan ya guys. Aku habis nih kau makan ya, tenang saja.
Lebih serem kalau lagi nangkep ular. Iya, ular serem banget. Kalau ular mah jangan ditanya, jangan main-main sama ular ya, karena meresahkan sekali. Ini lagi mau masak mie goreng. Ih, mantap. Mie goreng enak sekali. Apalagi ini habis hujan gak sih? Aku sampai lupa. Enggak ya. Biasa kalau hujan paling enak makan mie kuah. Ya kan? Ular kan lucu, ular tangga lucu. Ya, ular dibilang lucu gimana toh? Jadi enaknya mie kuah. Mie kuah, mie goreng, dua-duanya enak sih menurut aku. Kalian tim apa? Tim kuah atau goreng? Yang lucu cilin, boleh. Gombal terus ya. Bisaan deh. Ular berkali-kali. Nggak usah dilanjutin ya, kandak dikduknya nih ular. Saya kan cadel ya, tapi nggak cadelnya banget guys, cadelnya dikit doang gitu. Masih bisa. Tergantung situasi ya. Iya sih bener, tergantung situasi. Kalau misalkan lagi pengen mie goreng. Kalau lagi pengen kuah gitu ya. Ya sih bener. Tapi kayak lebih kenyang kuah karena dia air, jadi lebih kenyangin. Ya gak sih? Aku tim bakmi, iya. Tapi beda sih, kayak emang tergantung mood. Kayak kan bakmi ayam sama mie goreng gitu beda ya. Kayak sama-sama mie tapi beda gitu. Kalau misalkan kalau lagi pengen mie ayam, mie ayam. Kalau lagi mie ayam tuh biasanya buat sarapan. Kalau kayak mie goreng, mie kuah tuh biasanya buat kalau tengah malam bingung makan apa ya, makan itu. Ya gak sih? Apalagi biasa aku makan kalau tengah malam ya, lapar. Biasanya kalau males buat masak apa-apa, aku biasanya bikin sereal doang sih, kayak bikin sereal karena kan gampang banget, tinggal dituangin kan. Kalau misalkan lagi niat ya paling bikin biasanya kakak aku bikin suka makaroni kayak mac and cheese gitu. Tapi itu kalau lagi niat ya, karena suka kalau udah malam kayak males mau ngapain ya, maksudnya kayak males buat kayak masak-masak, bersihin lagi kan, harus cuci gitu-gitunya ribet. Mie ayam sarapan gak salah lah. Emang ayam kan biasanya orang makan buat sarapan, emang buat apa? Emang buat kapan? Makan nasi padang buat sarapan, ya ampun. Aku nggak gitu bisa makan banyak kalau pagi sih, jadi kayak jarang makan nasi gitu. Mie pun juga jarang sih, karena mie kan sebenarnya juga cukup berat kan, nggak gitu bisa makan yang berat-berat, yang terlalu berat gitu. Kalau 3 kilo berat gak? Ketawa dong. Itu lagi ngelucu loh. bagus ketawa walaupun ketawa tidak itu ya, tidak niat karena disuruh, tapi nggak apa. Aduh, kalian bisa deh, lucu banget. Dan suka ngerujak gak? Aku suka rujak apapun aku suka, kan aku udah pernah bilang ya, aku tuh suka kayak hal-hal yang kayak orang tua suka gitu loh. Jadi aku suka rujak Aceh, rujak buah pun suka ya. Rujak Aceh juga buah sih, tapi dia pedes. Terus rujak apalagi sih, rujak itu yang kerupuknya warna kuning, tapi aku lupa rujak apa yang namanya, lupa
Rujak apa sih guys namanya yang kerupuknya kerupuk kuning? Rujak Cinggur. Iya, rujak Cinggur ya namanya. Ya kayak pedes tapi kayak asin juga, asem juga. Apa ya namanya? Bukan rujak asinan. Rujak asinan itu kalau yang buah gak sih? Itu aku juga suka. Pokoknya kayak segala kayak gitu-gitu suka deh. Asinan juga suka. Oh itu asinan. Oke. Rujak serut, baru tahu ada nama rujak serut. Iya, rujak Aceh enak banget guys. Mama aku sering bikin, makanya aku suka makan. Enak banget. Kayak pedes-pedes seger gimana gitu ya guys sih. Susu jahe juga enak, juga suka. Boleh. Tapi jarang minum sih, tapi pernah minum dan enak dan suka gitu. Aku nggak suka jahe. Bisa nggak suka jahe? Jahe enak banget. Jahe enak banget guys. Oh my god, jam segini. Aku seperti harus sudahan. Oh tidak, ini kita ketemu lagi ya kalau aku ada sempat waktu. Mari kita share lagi karena aku juga kangen. Pengen ngobrol sama kalian, berinteraksi. Oke. Oke, kalau gitu aku akan bacain podium. Bacain gift dulu sebelum itu. Ini salam buat mama ya. Oke, siap kak. Bisaan ya. Oh, gift dari Kak Adriana. Terima kasih Kak. Oke, let's go. Kita podium itu mulai dari 50. Oke. Di urutan ke-50 jeng, ada Kak Deni. Terus ke-49 ada Kak Candu. Ke-48 ada Kak Safrila. Ke-47 ada Kak Fideles. Ke-46 ada Kak Sarah. Yang ke-45 ada Kak Andri Awan. Yang ke-44 ada Kak Jul Jirsan. Yang ke-43 ada Kak Cookies and Cream. Wede, enak dong. Yang ke-40 ada Gen X, Gen 10 ya maksudnya. Lucu gemoy. Makasih Kak. Terus yang ke-41 ada Kak Denny Kurniawan. Yang ke-40 ada Kak Edam. Yang ke-39 ada Kak Hap. Ke-38 ada Kak Grazia. Yang ke-37 ada Kak G. Deindra. Yang ke-36 panggil aja Rija. Oke, Kak Rija. Ke-35 ada Kak Nigel. Yang ke-34 ada Kak Rafansyah. 33 ada Kak Aku Ken. Ke-32 ada Kak Gugun. Ada Kak Witri juga. Ada Kak Otak Geser. Ada Kak Oyabun. Ada Kak Yusuf juga. Makasih Kak. Ada Kak Raymond. Ada Kak Celana Masam. Celananya kenapa aku gak asin? Yang ke-25 ada Kak David. Terus yang ke-24 ada Kak Bayartik. Yang ke-23 ada Kak Lupin. Ke-22 ada Kak Bitter Boba. Terus yang ke-21 ada Kak Sinteyong. Yang Yong ya kan. Yang ke-20 ada Kak Dior. Yang ke-19 ada Kak Brilin. Yang ke-19 ada Kak C. Yang ke-17 ada Kak Andriana. Yang ke-16 ada Kak Jomari Jom. Yang ke-15 ada Kak Fitri PTLC. 14 ada Kak Mokacino. Yang ke-13 ada Kak Ramaditya. Yang ke-12 ada Kak Jame. 11 ada Kak dari Imam di Swedia. Wow, keren banget. Di Swedia kah? Wah, mantap. Yang ke-10 ada Kak Marshall. Bener kan baca Kak Marshall Kak? Karena MRSHLL. Oke. Yang ke-9 ada Kak Iqbalas. Ke-8 ada Kak Isdi korban tsunami. Oke, yang ke-7 ada Kak Sapiderman. Yang ke-6 ada Kak Asa Giape. Yang ke-5 ada Kak Johnson. Yes, see you di VC. See you juga Kak. Yang ke-4 ada Kak Ando. Terus yang ketiga ada Kak kura-kura dasar semua tahu dalamnya laut tapi dia tahu bila langit. Widih, mantap. Terus abis itu yang kedua ada Kak Ram.
Dan yang pertama cuy ada Kak Shiva. Widih mantap. Makasih banyak semuanya untuk hari ini. Nanti kalau sempat aku bakal showroom lagi, oke? Oke. Oh itu baca Doki Doki. Berarti yang makasih loh. Yang ketiga ada Kak Doki Doki. Makasih Kak. Ini mantap. Let's go. Kita SS dulu, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, cheese sekali lagi. Oke kayak gitu. Thank you semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat, oke? See you di video call. Oke? Dadah. Bye bye.